Belum ada sebulan sejak Monet, channel saya sudah menghasilkan 9 juta rupiah hanya bermodalkan AI gratisan. Sebelum bikin channel ini, hal yang paling penting adalah riset niche content. Dan salah satu yang saya lakukan adalah mengamati topik potensial yang masih minim pesaing. Salah satu contohnya seperti channel ini. Dia baru mulai 1 bulan yang lalu tapi sudah monetisasi. Kalian bisa konfirmasi sendiri di website cek monetisasi seperti ini. Dan channel ini juga sudah mendapatkan 8.000 subscriber. Singkatnya, channel ini menyajikan konten edukasi mengenai rahasia hewan liar di sekitar rumah kita, seperti tupai, tikus, dan lain-lain. Kenapa kok bisa rame? Menurut saya, karena pembawaan narasinya yang membuat penonton penasaran dan memasukkan unsur psikologi hewan. Dan selain channel ini, ada satu channel lagi dengan topik yang sama. Nama channelnya Garden Whisper. Channel ini juga baru 1 bulan tapi sudah mendapatkan 14.000 subscriber dan juga sudah monetisasi. Kabar baiknya, niche ini masih belum banyak di Indonesia, jadi peluangnya masih cukup besar. Dan di video ini saya akan bedah cara pembuatannya dengan AI gratisan. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang mau tahu rahasia aku monetisasi channel dalam 2 minggu dengan hanya upload 8 video saja, kalian bisa order Faceless Mastery yang isinya 6 materi premium dalam bentuk video. Di dalamnya saya bedah rahasia dapur saya selama ini membangun channel tanpa wajah. Selain materi, kalian juga akan mendapatkan free konsultasi dengan saya secara pribadi sampai channel kalian monet. Untuk ordernya, kalian bisa klik aja link yang sudah saya sematkan di kolom komentar. Di langkah pertama, kalian buka prompt yang sudah saya sediakan di bawah video ini. Pertama, kalian salin untuk video topiknya terlebih dahulu. Oke, sampai sini. Kalian salin, kemudian buka ChatGPT, lalu pastekan ke ChatGPT seperti ini, kemudian kirim. Dan nanti ChatGPT akan memberikan beberapa rekomendasi judul yang akan berpotensi viral beserta CTR skornya juga. Di sini sudah lengkap banget, jadi kalian tinggal pilih. Namun apabila kalian ingin menargetkan penonton Indonesia, tinggal tuliskan seperti ini ke ChatGPT. Buatkan untuk target penonton Indonesia dan kirim. Dan nanti ChatGPT akan membuatkan versi bahasa Indonesianya untuk audiens Indonesia tentunya. Dan di sini kalian tinggal pilih aja teman-teman sesuai dengan kebutuhan konten kalian. Saya sarankan di sini pilih yang paling bikin penasaran ya. Sebagai contoh di sini saya akan pilih judul atau topik yang pertama ini, yaitu kalau tupai terus datang ke rumahmu ternyata ini alasannya. Selanjutnya di sini kita balik lagi ke Google Doc atau master prompt tadi, lalu salin script promptnya ini. Salin script promptnya seperti ini. Oke. Kemudian setelah kita salin, balik lagi ke ChatGPT dan pastekan ke ChatGPT seperti ini. Lalu di bagian video topik, ini kalian isi aja dengan topik yang ingin kalian gunakan. Sebagai contohnya yang ini. Jadi kita salin ya topik pertama ini. Kemudian kita pastekan di bagian video topik di bagian promptnya ini. Selanjutnya kita tinggal kirim ke ChatGPT. Dan nanti dia akan membuatkan naskahnya teman-teman berjumlah 500 kata pertama. Dan nanti ChatGPT akan membuatkan naskahnya. Di bagian pertama kita sedang dibuatkan opening atau hooknya terlebih dahulu. Apabila kalian ingin melanjutkan ya kalian tinggal ketikkan aja next ke ChatGPT seperti ini. Untuk melanjutkan ke naskah berikutnya agar durasi video kalian itu lebih panjang. Dan sekarang saya sudah dibuatkan sekitar 3 bagian naskah ya. Yang pertama hook, yang kedua bagian kedua, lalu bagian ketiga dan seterusnya. Di sini kalian bisa langsung ketikkan next kalau naskahnya ingin lebih panjang lagi. Tapi karena ini hanya untuk contoh tutorial, jadi cukup sampai di sini karena menurut saya ini juga udah panjang, udah cukup untuk video berdurasi 10 menit. Sekarang kita akan mengubah naskah ini menjadi audio. Caranya sangat mudah, jadi kalian tinggal salin aja naskahnya ini sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, misalnya saya akan salin seperti ini, oke? Karena hanya untuk tutorial, saya hanya akan membuat video sekitar 1 menitan aja. Jadi kita salin seperti ini, kita copy. Selanjutnya, kalian tinggal buka aja Eleven Labs. Eleven Labs ini gratis ya kalau kalian menggunakan akun baru. Kalian akan mendapatkan sekitar 10.000 kredit. Dan untuk 10.000 kredit, kalian bisa menghasilkan video berdurasi 10 menit. Ya. Dan di sini saya menggunakan model Eleven V3, menggunakan voice-nya Pratama. Sekarang kita tinggal lanjutkan dengan pastekan naskahnya tadi di sini, lalu pilih yang generate speak. Nah, selanjutnya kalian tinggal unduh audionya, kemudian kita balik lagi ke Google Docs atau ke master prompt. Lalu kita salin image promptnya ini untuk menghasilkan visual. Kita salin seperti ini. Selanjutnya kita balik lagi ke ChatGPT. Dan kemudian di sini kita tinggal pastekan ke sini.
Lalu di bagian paling bawah prompt itu ada tulisan paste script here. Di sini kalian tinggal paste aja script yang ingin kalian ubah menjadi visual ya. Nah, sebagai contoh di sini saya akan paste script saya di sini ya. Tinggal pastekan aja di bagian paling bawah sendiri dari promptnya. Kita paste. Selanjutnya tinggal kirim aja atau generate. Dan nanti ChatGPT akan membuatkan image promptnya teman-teman. Di sini ada scene 1, scene 2, scene 3, dan seterusnya. Dan selanjutnya setelah dibuatkan promptnya seperti ini, kita tinggal salin aja untuk promptnya kayak gini. Kita salin, selanjutnya kalian tinggal buka aja Nano Banana di Google Flow, lalu pilih yang Nano Banana Pro untuk rasio aspeknya 16:9. Selanjutnya kalian tinggal pastekan di sini dan generate. Ingat, ini gratis ya teman-teman. Kalian bisa lihat kita nggak perlu menggunakan kredit alias 0 kredit ya untuk menghasilkan gambar di Google Flow. Selanjutnya kita tinggal generate, lalu balik lagi di ChatGPT, lanjut untuk prompt berikutnya atau prompt scene kedua. Lalu balik lagi Google Flow dan pastekan di sini dan generate lagi. Balik lagi ke ChatGPT, lanjut prompt berikutnya, salin, kemudian ke Google Flow, pastekan lagi, dan generate lagi. Intinya seperti itu terus sampai seluruh scene yang sudah dihasilkan oleh ChatGPT tadi menjadi gambar seperti ini. Dan apabila promptnya mentok seperti ini, kalian tinggal klik aja atau ketikkan di ChatGPT next untuk melanjutkan ke prompt berikutnya. Nah, nanti akan dilanjutkan ke prompt berikutnya seperti ini. Dan kita tinggal salin lagi, lalu generate lagi di Google Flow kayak gini. Selanjutnya kita ke tahap editing. Di sini kalian tinggal impor aja visual dan juga audionya tadi. Dan di sini langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah memasukkan audionya ini ke timeline editing dengan cara klik tombol plus ini. Dan di sini kalian bisa langsung aja masukkan visualnya dengan cara klik tombol plus seperti ini ya. Nah, lalu lanjutkan dengan scene berikutnya seperti ini. Agar lebih mudah, kalian bisa lebarkan timelinenya seperti ini. Nah, di sini kita tinggal masukkan sesuai dengan urutan. Oke. Kayak gini. Nah, jika udah, kita tinggal sesuaikan aja teman-teman, narasi dan juga visualnya. Tinggal sinkronkan aja. Ya, caranya kalian sambil putar videonya ya, seperti ini. Pernahkah kamu merasa ada seekor tupai yang terus muncul di dekat rumahmu? Nah, lalu potong seperti ini. Bukan sekali, bukan 2 kali, tetapi berulang-ulang. Seolah-olah hewan kecil itu memiliki alasan tertentu untuk berada di sana. Nah, kira-kira seperti ini. Dan di sini gambarnya itu masih diam ya teman-teman, nggak gerak sama sekali. Agar visualnya lebih dinamis, kalian bisa menggunakan fitur keyframe. Nah, caranya kalian tinggal klik aja timeline dari visualnya ini atau gambarnya. Lalu kalian klik fitur transform di pojok kanan atas ya. Kemudian kalian putar atau langsung aja geser garis timelinenya ini ke bagian akhir gambarnya. Lalu di bagian scale ini kalian tinggal zoom atau bisa juga menggunakan kursor ya teman-teman seperti ini. Nah, kalau di HP ya kalian tinggal zoom aja menggunakan jari ya, atau cupid menggunakan 2 jari. Oke, selanjutnya jika kita putar nanti dia akan bergerak seperti ini. Pernahkah kamu merasa ada seekor tupai yang terus muncul di dekat rumahmu? Jadi nanti hasilnya itu bakalan lebih dinamis, nggak diem aja kayak gini teman-teman. Oke, jadi kalian bisa lakukan ke semua gambar ya. Seperti ini, kalian klik aja tombol transform sampai muncul hijau atau biru ini. Lalu kalian tarik garisnya ini ke ujung gambar. Dan kalian bisa zoom in kayak gini. Setelah diputar nanti hasilnya akan bergerak. Bukan 2 kali, tetap. Oke, kira-kira seperti itu. Dan setelah sudah semuanya, kalian tinggal ekspor aja dan kira-kira hasilnya seperti ini. Pernahkah kamu merasa ada seekor tupai yang terus muncul di dekat rumahmu? Bukan sekali, bukan 2 kali, tetapi berulang-ulang. Seolah-olah hewan kecil itu memiliki alasan tertentu untuk berada di sana. Kebanyakan orang menganggap itu kebetulan. Mereka melihat seekor tupai berlari di pagar, melompat di antara ranting pohon, lalu menghilang dari pandangan. Namun beberapa hari kemudian, tupai yang sama muncul lagi.